Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama kita menutup tahun 2023 ini dengan berterima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau malam hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti. Selamat beribadah, selamat bersyukur, merefleksikan tahun 2023 kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang hadir dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada pada jam-jam terakhir di penghujung tahun 2023. Untuk mensyukuri pertolongan dan berkat yang telah kita terima di sepanjang tahun 2023 ini, marilah kita menghadap Tuhan dan memuliakan nama-Nya dengan pujian. Di
tangan kepada kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Sekarang dan selamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir dan yang maha kuasa. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan merubah mereka, dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, dan setelah Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu pedang lisut dan layu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian.
pengakuan dosa. Saudara-saudara, Tuhan Allah di dalam rahmat-Nya yang besar telah begitu setia menjaga, menuntun dan memelihara hidup kita di sepanjang tahun 2023 yang akan segera berlalu ini. Namun kita menyadari bahwa seringkali kita tidak setia kepadanya. Marilah dengan jujur dan tulus kita mengakui segala dosa kita di hadapannya. Supaya kita tetap terjaga dalam kebersihan iman, baiklah kita tidak hidup dalam tuntutan kedagingan, tetapi biarlah kita mengarahkan seluruh hidup dan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang berserah, berseru dan bermohon kepadamu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Jangan biarkan kami dipenuhi dengan keegoisan, kesombongan, dan keserakahan dunia ini. Kasihanilah kami, dan janganlah Engkau menyembunyikan wajah-Mu daripada kami. Ya Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Meski kami berupaya menyembunyikan sesuatu dalam diri kami, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semua tindakan kami selalu berpusat pada diri sendiri. Kami membelakangi dan melupakan Engkau. Kami menolong supaya kami diketahui banyak orang. Kami melayani dan kami menuntut balas jasa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kelima, meski tak layak diriku. Tuhan, kasih Tuhan dalam perjalanan hidup, jemaat diundang berdiri. Meski berat perjalanan
kaki lemah dan lesu, menyusuri jalan hidup penuh liku dan onak duri, Tuhan tetap menyertai kita. Ia menjaga setiap langkah kita. Kami berpegang pada janji, karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Kasih. Putus asa sering datang. Kami tak kuasa menahan kepahitan dan kegetiran hidup. Kami membangun asa dalam doa, karena kami tahu Engkau berkenan pada hati yang hancur. Keterpurukan karena berbagai masalah yang melanda menyadarkan kami bahwa kami manusia yang lemah dan terbatas. Namun kami tahu dalam kelemahan kasih-Mu melawat setiap kami. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber keselamatan dan kehidupan kami. PKJ nomor 164 bait yang pertama dan yang kedua, jalan hidup tak selalu. Izinkan kami membacakan kaleidoskop pelayanan tahun 2023. Kilas balik pelayanan Gereja Pok Dasana Indah tahun 2023. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Banyak hal yang kita jumpai dalam mengemban misi pelayanan selama kurun waktu tahun ini. Jalan itu tidak selamanya mulus dan lurus, namun itu semua tidak menyurutkan langkah kita untuk terus maju melayani Tuhan. Sesaat lagi dalam hitungan jam, kita akan memasuki tahun yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga buat semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa semua pemberian Tuhan pasti untuk kebaikan kita ke depannya, dan bersyukur kita masih diberi kesempatan menginjakan kaki memasuki gerbang tahun 2024.
Memasuki tahun 2024 ini kami kembali mengajak jemaat untuk saling bahu-membahu membesarkan persekutuan gereja kita, menjadikan pengalaman yang lalu sebagai pelajaran dan pijakan untuk ke depan menyongsong harapan baru dengan semangat baru untuk melayani dengan lebih baik. Pelajaran yang buruk mari kita tinggalkan di 2023. Pelajaran yang baik dan membangun mari kita bawa ke 2024. Gereja ini masih berdiri kokoh bukan karena pekerjaan tangan manusia. Semua ini boleh terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi majelis atas nama jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan kepedulian tiap komisi jemaat dan tim buat semua hal, effort dan kerja kerasnya, kerja ikhlasnya untuk persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan pelayanan. Bentuk kegiatan pelayanan di Jemaat Pokdasna Indah yang selama ini kita lakukan terdiri dari dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Dalam masa new normal di tahun 2023 ini gereja terus melakukan banyak hal agar jemaat terus dapat beribadah, bersekutu bersama, dan puji Tuhan keadaan saat ini sudah mulai membaik karena kasih dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kegiatan rutin itu terdiri atas satu kebaktian umum yang setiap hari Minggu pukul 9 sampai 11 dan juga disiarkan melalui kanal YouTube Gereja Pokdasna Indah. Kemudian ada kebaktian sekolah minggu setiap hari Minggu di jam 7 pagi, kebaktian komisi remaja setiap hari Minggu di jam 6 sore. Kemudian kebaktian komisi pemuda setiap hari Sabtu di jam 7 malam, kebaktian keluarga dan tengah minggu di hari Kamis malam di minggu kedua dan keempat, kebaktian komisi wanita setiap hari Selasa di jam 7 malam, kemudian kebaktian komisi bapak di setiap hari Jumat di jam 7 malam minggu kedua dan keempat. Kemudian ada kebaktian komisi usia indah setiap hari Sabtu di jam 10 pagi minggu ke-1 dan ke-3. Kemudian untuk sakramen, kita sudah melalui sakramen perjamuan kudus di tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 kali yang diikuti oleh CD jemaat rata-rata 130 anggota CD jemaat. Kemudian ada sakramen baptisan kudus di tahun ini sebanyak 2 anak jemaat pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 yaitu Sebastian Aldrin Maduwu, anak dari Bapak Yulianus Rahmat Maduwu dan Ibu Yulia Miuhulu. Kemudian yang kedua ada Renhat Arthur Gamaliel, anak dari Bapak Robin dan Ibu Rosalina Sunaria. Kemudian untuk sakramen peneguhan pernikahan, Gereja Pokdasna Indah juga telah melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada pasangan jemaat yaitu Saudara Daniel Pedro dan Saudari Hana Somalolo pada hari Sabtu 16 Desember 2023. Sementara jemaat yang melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah di gereja lain itu ada Saudari Rahelia Tandi Pong Makamba dan Saudara Jordan Vincent Sabtu 16 September di gereja Santo Ambrosius Villa Melatimas. Kemudian ada Saudara Ropande Samuel Siregar dan Saudari Yohana Ripka itu di Sabtu 9 Desember 2023 di gereja Santo Barnabas Pamulang. Yang ketiga, kita juga sudah melakukan kunjungan pastoral. Pada tahun ini, majelis dan pendeta tidak banyak melakukan kunjungan ke rumah jemaat untuk mendengarkan pesan atau kritik dan harapan jemaat dalam perbaikan pelayanan gerejawi. Hal ini dikarenakan masih dalam tahap adaptasi dan dari keadaan new normal akibat wabah yang baru kita lewati bersama. Oleh karenanya, kami majelis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akan berusaha meningkatkan pelayanan ini ke depannya lagi. Kemudian ada kegiatan khusus di mana kegiatan khusus sudah dilakukan secara onset puji Tuhan di 2023 ini, yaitu ada perayaan Paskah Jemaat dilaksanakan dalam bentuk kebaktian subuh. Kemudian ada itu tanggal 9 April yang dilanjutkan Paskah Komisi Anak. Kemudian yang kedua ada perayaan HUT Gereja Pokdasna Indah ke-33 dilaksanakan di gereja pada hari Sabtu 29 Juli 2023. Perayaan HUT komisi-komisi di dalam dan di luar gereja. Kemudian ada perayaan Natal Jemaat dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di gereja.
Kemudian ada perayaan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan di hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Untuk anggota jemaat, jumlah anggota jemaat Pokdasana Indah hingga kini kurang lebih 58 kepala keluarga dengan 190 jiwa. Jemaat tidak saja berdomisili di Perumahan Dasna Indah, melainkan ada juga jemaat yang tinggal di luar Perumahan Dasna Indah. Untuk jemaat baru sendiri pada tahun 2023 ini telah bergabung bersama kita sebagai anggota jemaat baru adalah keluarga Bapak Arsentif Laya, kemudian ada keluarga Bapak Yulianus Rahmat Maduwu dan keluarga Bapak Hendra Penainggolan. Bila hadir saat ini boleh untuk dipersilakan berdiri, Pak. Terima kasih. Kemudian ada juga pelayanan diakonia. Majelis mengapresiasi tim diakonia yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hati yang sukarela untuk melayani jemaat yang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga jemaat yang berduka karena ditinggalkan oleh orang tua, suami, istri, dan saudara terkasih. Di antaranya keluarga Ibu Pendeta Margaret Nanlohi, kedua ada keluarga Bapak Rio Manalu, ketiga keluarga Ibu Yuli Enarsi Marpaung, keempat keluarga Ibu Irma Nusantari Marison Labiro, kelima keluarga Ibu Jani dan Ibu Heni Sutardi, keenam keluarga Bapak Eko Budianto, kemudian ketujuh keluarga Ibu Yeti Hia dan kedelapan keluarga Ibu Mei Sugiyati. Kami sebagai keluarga di persekutuan sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa. Berat pasti buat Bapak Ibu keluarga yang ditinggalkan oleh orang terkasih di tahun ini, tapi kita mau percaya biar Tuhan yang ganti dengan sukacita yang lebih lagi di tahun 2024. Sementara itu kita juga turut bersukacita atas kelahiran buah hati yang telah melengkapi kebahagiaan keluarga-keluarga sebagai berikut. Pertama Bapak Yulianus Rahmat Maduwu dan Ibu Yuliami Hulu atas kelahiran putra pertama yaitu Sebastian Aldri Maduwu pada tanggal 16 Agustus 2023. Kemudian Bapak Hendra Penainggolan dan Ibu Lisnawati Murni Pardede atas kelahiran putra pertama yaitu atas nama Berozio Himpu Nainggolan pada tanggal 15 September 2023. Kemudian ada Bapak Richard Rajasa dan Ibu Loreta atas kelahiran anak kedua putra pertama kami yaitu atas nama Ziandru Benaya Gavrilo Rajasa pada tanggal 26 November 2023. Gereja juga hadir untuk berbagi sukacita kepada jemaat yang sudah janda maupun duda sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian kami melalui pemberian bingkisan Natal. Anggota majelis Gereja Pokdasna Indah periode Juli 2022 sampai Juli 2025 yang sudah diteguhkan pada tanggal 3 Juli 2022 berjumlah 12 orang. Pelayan firman saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Zetan Cikoti MTH sebagai calon pendeta konsulen. Selain pendeta konsulen, pelayan firman didatangkan dari gereja anggota PGI baik dari wilayah Banten maupun Jakarta untuk menunjang pelayanan jemaat Pokdasana Indah pada hari Minggu dan hari-hari raya gerejawi. Kemudian untuk keuangan, sumber dana yang diperoleh untuk menunjang pelayanan di gereja Pokdasna Indah terdiri dari kolekte kebaktian jemaat, persembahan bulanan jemaat, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan perjamuan kudus, persembahan baptisan kudus, persembahan pembangunan, persembahan rumah pastori, dan sumbangan oleh pihak luar yang sifatnya tidak mengikat. Untuk penggunaan dana sendiri, penerimaan dana di atas dikelola oleh majelis jemaat untuk keperluan pelayanan jemaat. Semua laporan keuangan gereja disampaikan melalui warta jemaat yang setiap minggu dibagikan. Kemudian ada web gereja. Untuk memudahkan jemaat dalam berinteraksi dan untuk memori pelayanan kita, Gereja Pokdasna Indah sudah mempunyai web yang dapat diakses siapapun melalui internet dengan alamat www.pokdi.org, ataupun jemaat dapat menyaksikan rekaman ibadah dan perayaan melalui kanal YouTube Gereja Pokdasna Indah. Keberadaan web ini masih akan terus disempurnakan oleh tim multimedia dan dengan adanya situs ini diharapkan jemaat dapat lebih dekat dan peduli kapanpun dan dimanapun jemaat berada. Mari kita ramaikan web dan YouTube gereja. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan di kanal YouTube dan web agar tim multimedia
dapat memberi yang lebih lagi dalam hal kualitas untuk jemaat sekalian. Penutup, demikian sekilas pelayanan Gereja POK Dasna Indah tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa pelayanan kami selaku majelis dan gembala jemaat selama ini belum dapat memberikan pelayanan yang memadai sesuai yang diharapkan jemaat. Untuk itu, majelis dan gembala jemaat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tetap memerlukan dukungan jemaat agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada jemaat di tahun mendatang. Harapan kami, kekeluargaan yang sudah terjalin dengan baik antar jemaat selama ini tetap terjaga terus untuk masa-masa yang akan datang, dan marilah kita bersama-sama satu komitmen untuk melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi. Akhirnya, kami majelis dan gembala jemaat menyampaikan selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Kiranya kasih Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita semua. Amin. Tertanda Majelis Gereja POK Dasna Indah. Mari kita lihat bersama tayangan video visualisasi dari Kaleidoskop 2023. Dipersilakan. Beberapa tahun yang lalu, bukanlah hal yang mudah untuk POK Dasna Indah. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak kegiatan yang tertunda karena terhalang situasi yang tidak pernah kita harapkan. Namun di atas semuanya itu, penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan akhirnya kita pun bisa melewati masa-masa sulit itu karena Tuhan selalu ada bersama kita. Dari banyaknya kegiatan yang berjalan secara online sampai kita bisa memasuki tahun yang baru dan berkumpul kembali memuji, menyembah Tuhan secara bersama di tahun 2023. 1 Januari 2023 hingga saat ini. Kasih Tuhan tiada hentinya bagi kita semua. Ibadah terus berjalan. Kita juga semakin bertumbuh dalam persekutuan di gereja ini. Semangat dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani pun tidak pernah hilang. Sampai kita bisa mewujudkan bersama program dari setiap komisi untuk bisa menjadi berkat bagi sesama.
Tuhanlah yang memberi, dan Tuhan jugalah yang punya rencana untuk mengambilnya. Tetapi mereka yang kita cintai tidak akan pergi. Mereka berjalan di samping kita dalam hati dan juga kenangan. Dan di tengah duka cita pun, Tuhan tetap ada bersama kita, memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita besar dengan lahirnya adik-adik kecil yang baru. Kita juga bersyukur atas kesetiaan Tuhan, karena baptisan ini menjadi awal yang baru dari perjalanan iman Kristennya. Dengan kasih karunia-Nya, Tuhan telah membentuk keluarga baru dan menjadi satu dalam ikatan cinta. Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sakral dan sebuah ikatan yang disatukan oleh Tuhan. Semoga kasih-Nya akan selalu menyatukan mereka berdua. Tiba kita sampai di penghujung tahun 2023. Duka cita dan sukacita hadir di tengah kita bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari kita sambut tahun yang baru dengan penuh sukacita dan juga semangat. Kita yang merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Selamat tahun baru, jadikan tahun 2024 ini penuh kasih dan juga terus bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Demikian Kaleidoskop 2023. Terima kasih tim multimedia yang udah mempersiapkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam menyiapkan hati kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Di penghujung tahun anugerah-Mu tahun 2023 ini, ya Allah, kembali Engkau menghimpun kami, persekutuan jemaat-Mu, Pouk Dasana Indah. Kami mau beribadah bersama-sama dengan Tuhan, mau menyaksikan betapa Tuhan baik. Hampir setahun kami boleh lewati Tuhan. Dan sampai pada hari ini kami percaya kami ada karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan pijak kaki kami. Agar ketika kami memasuki tahun anugerah-Mu 2024 nanti, kami ada di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah sumber hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di hati kami, memampukan kami memberi hikmat agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah juga kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami yang hadir dalam rumah kudus ini siap mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan. Hampir di penghujung kita. Jam 7 berarti tinggal berapa jam? Ya, tinggal 5. Kalau tidak salah hitung. Tinggal 5 jam. Kita mau melewati tahun anugerah Tuhan 2023 dan akan memasuki tahun anugerah Tuhan tahun yang baru 2024. Oleh karena itu sebelum kita menginjakan kaki kita di tahun yang baru nanti, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang tersedia atau yang sudah disiapkan dari kitab Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Tema bacaan atau yang ada di Alkitab, tak ada lagi perhambaan. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang keempat sampai 7, 3, 2, 1. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak,
maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian jauh saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema di penghujung tahun ini yang kita akan merenungkan bersama-sama, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Saudara-saudaraku, sebenarnya khotbah hari ini sudah digambarkan tadi ketika kita menyaksikan kaleidoskop pelayanan. Ya. Sebenarnya itu adalah khotbah. Kenapa saya katakan itu adalah khotbah? Karena yang lakukan semua itu adalah anak-anak Allah. Amin. Yang melakukan dan yang kita lakukan adalah karya penyelamatan Allah dalam hidup. Ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita katakan akhir 2022 lalu memasuki 2023 sekarang dan hampir kita habiskan waktu ini, tahun ini, ya. Kita juga bisa menyaksikan kemurahan Allah melalui setiap kegiatan-kegiatan yang kita buat. Ya. Apalagi saya lihat tadi pelayanan-pelayanan jemaat begitu luar biasa. Ya. Panggilan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sungguh luar biasa. Kita respon segala kegiatan kita dengan baik, mulai dari anak-anak, pemuda remaja, bahkan lansia pun ambil bagian di dalamnya. Anak-anak Allah. Bukan lagi hamba. Hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba dosa, saudara-saudara. Ya. Hamba yang selalu diiming-iming, dikatakan tadi ada keegoisan di dalamnya, ada iri hati, ada kemunafikan. Hamba. Oleh karena itu Rasul Paulus mau menekankan kembali kepada kita pada malam hari ini bahwa saya dan saudara-saudara bukan lagi hamba dosa. Sekali lagi, kita bukan lagi hamba dosa. Tetapi anak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu berbahagianya, ya, begitu berbahagianya ketika kita hidup bersama, kita hidup dalam keluarga didampingi oleh orang-orang yang kita kasihi, termasuk orang tua kita. Ya. Termasuk orang tua kita. Maaf kalau misalnya ada di dalam ruangan ini yang mungkin, ya, yang mungkin tinggal hidup sendiri, orang tua sudah tidak ada dan sebagainya, ya minta maaf. Tapi harus tetap kuat, amin. Harus tetap kuat. Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mewarisi apa yang menjadi milik Allah dalam kehidupan ini. Teristimewa yang menjadi ahli waris kita adalah keselamatan. Teristimewa yang menjadi ahli waris anak-anak Allah adalah keselamatan. Ya, luar biasa saudara-saudaraku. Rasul Paulus menekankan dalam perjalanan kehidupan jemaat yang ada di Galatia, dia mau mengingatkan bahwa janganlah kita menjadi hamba dosa. Janganlah kita menjadi hamba uang. Ya. Ada begitu banyak kata-kata hamba yang namun di belakangnya adalah hal-hal yang tidak baik. Ya. Banyak saudara-saudara. Namun Rasul Paulus menginginkan kehidupan keluarga besar yang ada di Galatia yang mengenal Allah. Ya. Jangan pernah hidup dalam perhambaan. Ya. Kalau dalam tradisi Yahudi, hamba itu adalah orang yang memang benar-benar menjadi pesuruh yang paling hina, ya, yang paling hina. Ya. Dan itu tidak mendapatkan hak apa-apa, saudara-saudara. Dan menurut tradisi Yahudi, hamba-hamba yang ada di sekitar mereka adalah hamba yang tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari Allah. Oleh karena itu kita dipanggil untuk keluar dari perhambaan itu agar kita bisa mendapat warisan dari Allah, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Ya.
Bagaimana caranya saudara-saudaraku untuk kita bisa dipanggil dan dijadikan anak Tuhan? Ya. Salah satunya yang sudah kita saksikan tadi, berbagai macam pelayanan, kesaksian, kehidupan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang tentunya panggilan pelayanan kita. Ya. Tidak hanya sekedar kegiatan loh saudara-saudara. Kalau kita saksikan tadi, begitu kita antusias, begitu kita bahagia, ya, melihat anak-anak kita senyum di mana kita tertawa karena kita bahagia melihat situasi dan kondisi. Ya. Kita tidak diperhamba oleh situasi dan kondisi, bukan. Tetapi benar-benar, ya, yang sudah kita saksikan tadi merupakan panggilan kita karena kita menyadari kehidupan saya dan saudara-saudara adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara berbicara dengan anak, ya, berbicara tentang seorang anak, tentunya menjadi satu kebahagiaan karena kita selalu mendapatkan perlindungan. Ya. Dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita juga tanya kepada anak-anak kita, apakah kamu bahagia ketika ada papa dan mama? Pasti mereka katakan bahagia. Ketika mereka ingin itu, ingin ini dan lain sebagainya, pasti mereka akan diberi. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Sama dengan kehidupan saya dan saudara-saudara. Ya. Ketika kita ingin menapaki kaki kita di tahun 2024 yang tinggal beberapa jam ini. Ya. Yang tinggal beberapa jam ini. Hitungan saudara-saudara. Bukan bulan lagi. Hitungan jam. Kita akan menyandang, saya mau saudara-saudara dan saya menyandang anak-anak Allah. Hidup di dalam kebenaran bersama Allah. Hidup di dalam persekutuan bersama orang-orang kudus, bersama orang-orang percaya, termasuk kehidupan jemaat Pauk Dasana Indah. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita menyandang anak-anak Allah. Tidak ada kekurangan saudara-saudara. Allah akan beri kepada kita. Allah akan jawab apa yang menjadi kerinduan kita. Tidak seperti hamba. Hamba itu harus mengemis dulu kepada tuannya. Harus meminta, harus tunduk, ini itu dan lain sebagainya. Kalau dikasih syukur. Ya, itu hamba. Dalam pandangan Yahudi, begitu hina seorang hamba. Oleh karena itu kita jangan diperhamba oleh segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Sikap hati yang keras hilangkan saudara-saudara. Jangan bawa di tahun anugerah Tuhan tahun 2024. Kita baharui kehidupan kita. Ketika kita menyandang gelar anak Allah itu saudara-saudaraku, berarti kita berjanji untuk bisa mewujudkan kasih Allah dalam hidup ini. Karena anak-anak Allah itu tidak semua bisa mendapatkan. Sekali lagi, tidak semua orang bisa mendapatkan gelar anak Allah. Hanya yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya bisa berkenan? Nah, itu pertanyaannya lagi. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Allah? Saudara-saudaraku, salah satunya apa yang kita lakukan malam hari ini? Hidup dan mau dalam persekutuan. Bagi kita biasa-biasa saja, ya. Apalagi sekarang perbedaan jumlah yang hadir jauh besar dengan yang tadi pagi, ya. Jauh besar. Panggilan anak-anak Allah. Kita dipilih untuk menjadi pewaris keselamatan dari Allah itu sendiri. Asalkan kita mau mempertahankan gelar anak Allah. Namun, kalau kita tidak mau. Namun kalau kita tetap hidup dalam perhambaan. Warisan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Sekali lagi kita tidak akan pernah mendapatkan warisan itu saudara-saudara. Oleh karena itu bagi kehidupan jemaat Pauk Dasana Indah. Kesaksian-kesaksian yang sudah kita saksikan bersama tadi. Bahkan bukan kita saksikan, kita lihat kita sendiri yang ada. Ya. Apa yang kita sudah buat, yang menjadi cermin, yang menjadi cerita kita, yang menjadi sukacita kita bersama dari awal Januari mungkin kali itu ya. Dari Januari. Mewarnai perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, sanggupkah 2024 kita baktikan lagi seperti itu? Ya.
Bisakah kita nyatakan lagi sukacita yang kita terima di tahun 2023 kepada di tahun yang baru, tahun 2024? Menjadi pertanyaan juga bagi kita. Dan saya percaya, saya yakin ketika kita terus memegang dan menyandang gelar anak-anak Allah itu, peristiwa-peristiwa, kejadian yang kita sudah lakukan, kegiatan yang kita sudah lakukan, saya percaya akan lebih di tahun 2024. Amin. Lebih daripada itu, saudara-saudaraku. Ya. Dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin tadi kita saksikan, ya, ada tetesan air mata, ya, mengiringi perjalanan kehidupan saudara-saudara kita. Jangan bersedih, saudara-saudara. Gelar anak ada pada kita. Gelar anak-anak Allah ada pada diri kita pada hari ini. Kekuatan dan penghiburan Tuhan mau nyatakan. Ya. Tuhan mau nyatakan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Walaupun orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Secara manusia. Namun kasih Allah akan terus bersama dengan kita. Kasih Allah akan memberi kekuatan bagi kita. Rasul Paulus terus mengingatkan kehidupan jemaat yang ada di Galatia. Jangan pernah diperhamba oleh dosa. Jangan pernah diperhamba oleh keserakahan. Tetapi bawa hidupmu menjadi anak Allah, hidup di dalam sukacita. Dan itulah saudara-saudaraku, di akhir tahun, ya, persekutuan akhir tahun 2023 pada malam hari ini. Mungkin sudah ada yang kita rencanakan di tahun 2024. Atau mungkin ada pergumulan yang belum terjawab di tahun 2023 dengan harapan terjawab di tahun 2024. Ya. Saudara, mari. Ya. Gelar anak Allah itu milik kita loh. Ya. Gelar anak-anak Allah milik kita. Dan Allah pasti akan menyertai kita. Oleh karena itu dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita keluarga besar Pauk Dasana Indah. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Ya, mari kita terus bersama. Kita terus bergandengan tangan. Kita terus membaharui kehidupan kita. Di akhir tahun ini kita hapus semua yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Jika ada sakit hati, buang saudara-saudaraku. Hilangkan itu, supaya kita menginjakan kaki di tahun anugerah 2024, kita pelong dengan jiwa dan raga yang baru, dengan gelar yang baru anak-anak Allah. Kita bawa saudara-saudara, kita tinggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di 2023 ini. Namun yang berkenan, kesaksian, pujian yang kita sudah kumandangkan, mari kita bawa terus hidup di dalam persekutuan. Karena itu kekuatan kita. Karena itu kekuatan kita, saudara-saudara. Itu kekuatan kita. Teman-teman pelayan, mari ya, semangat dalam pelayanan di tahun 2024, kita lebih semangat lagi. Amin. Amin ya. Harus amin. Kehidupan jemaatku juga mari kita tetap semangat di tahun 2024, hidup di dalam persekutuan. Amin. Amin ya. Semua serba semangat. Untuk akhir tahun ini semua serba semangat. Sekali lagi saya mau katakan, kita jangan pernah menjadi hamba dosa lagi. Jangan pernah menjadi hamba dosa lagi. Ketika kita berbicara tentang hamba dosa, di dalamnya ada hamba uang, ya, hamba kebencian yang selalu kerjanya benci ketika melihat orang yang berhasil. Jangan, saudara-saudara. Jadikan semangatmu, ketika keberhasilan itu kita lihat, jadikan semangat kita. Ketika dia berhasil, terus kita semangat, masa dia bisa, saya nggak bisa? Harus seperti itu. Cemburu boleh, ya, cemburu boleh, tapi usaha. Ya, usaha. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat berbahagia malam hari ini. Ya. Walaupun tadi kami bercanda, di mana 2-3 orang, 5 dong, ya Pak Lukas. Ya. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ternyata lebih dari, semakin kita mulai ibadah, ada aja yang datang. Ya, anak-anak Allah, amin. Anak-anak Allah. Oleh karena itu yang menjadi pesan,
di akhir tahun dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, mari ya, kita siapkan hati kita bersama. Mari kita bawa kehidupan kita bersama kepada Tuhan. Mari kita pertahankan gelar anak Allah yang sudah kita terima sampai pada hari ini. Dan itulah yang akan mewarnai perjalanan kita di tahun 2024. Karena ketika itu kita bawa saudara-saudara, bukan tidak ada persoalan, bisa ada. Namun kita akan bisa melewati itu. Oleh karena itu yang terakhir saya mau katakan, selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun anugerah Tuhan. Tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita dan akan membawa kita bersama di tahun yang baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Mu kupegang selalu merespon renungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Dan di dalam doa syafaat ini, saya akan berikan kesempatan kepada anggota jemaat berdoa di dalam hati, apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan. Beberapa menit, nanti saya sambung dalam doa selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, banyak hal yang sudah diungkapkan oleh warga jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Baik itu yang menjadi sukacita mereka, baik itu yang menjadi pergumulan. Tuhan dengar, jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami warga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun itu yang menjadi pergumulan warga jemaat-Mu, baik yang hadir maupun tidak hadir. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan hidup kami. Tuhan akan bersama hadir di tengah-tengah pergumulan kami, memberi kuat dan mampu bagi kami untuk bisa melewati itu Tuhan. Terima kasih, jika sampai pada hari ini kami ada, itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih, di penghujung tahun dalam persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Kami teringat akan beberapa saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam pergumulan, dalam menanti pemulihan sakit, kesembuhan mereka. Oleh karena itu hamba mau berdoa bagi mereka semua Tuhan.
baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang kurang sehat namun hadir dalam persekutuan malam hari ini. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emalui Purba Silaban, Saudara Ucok Silitonga, Ibu Sri Lestari, Ibu Imanus Suryani Nasution, keluarga Bapak TJ Nainggolan, Opung dan saudara dari Bapak yang sedang sakit, Ibu Marli Sujito, Ibu Ong Kim Lim, dan Bapak Adri Liao, juga Bude Endang. Terima kasih Tuhan, hamba sudah sebutkan akan kehidupan saudara-saudara hambamu yang sakit. Olehnya semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup ini milik Tuhan dan Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan semangat, berikan sukacita, agar dengan kesemuanya itu ada semangat baru bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Bahkan akan di penghujung tahun ini walaupun mereka terbaring, mereka boleh menyaksikan betapa Tuhan baik, membawa mereka menikmati tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan 2024. Apapun yang menjadi usaha dalam proses pemulihan saudara-saudara kekasih kami percaya dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang bersyukur karena berulang tahun. Anak Noel, anak Vanessa Dias, Bapak Penatua Sujito, Ibu Elizabeth Sarwendi. Terima kasih atas usia yang Tuhan berikan. Berkati hidup mereka, tambahkan berkat dalam hidup mereka. Dan sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Yang dalam pernikahan mereka bersukacita, Mr. Tommy bersama Ibu Devi, Bapak Tumpal Pardede bersama Ibu Loiker Panjaitan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera-Mu akan terus mempersatukan mereka, membawa mereka menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, program pelayanan majelis jemaat, komisi dan diakonia ada di dalamnya. Tuhan berkati. Seperti kata firman-Mu Tuhan, jangan pernah jadikan kami diperhamba, tapi jadikan kami anak-anak Allah. Jadikan anak-anak pilihan-Mu Tuhan, untuk mampu melakukan yang terbaik dalam tugas dan pelayanan kami. Jikapun kami menjadi hamba, kami akan menjadi hamba yang setia, bukan hamba dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, keterbatasan kami di dalam pelayanan di tahun 2023, biarlah Tuhan ampuni kami. Ketika kami mau melangkah di tahun yang baru, tahun 2024, tugas pelayanan itu akan tetap ada di pundak kami Tuhan. Kami berjanji akan setia dalam melayani Tuhan. Program pelayanan BP POUG, PGI, PGW Banten juga hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati dalam pelayanan mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Bangsa dan negara kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, secara khusus hamba mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia yang sampai pada malam hari ini boleh melaksanakan ibadah akhir tahun. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak gejolak-gejolak yang terjadi dalam persekutuan gereja. Namun kami percaya kami dipersatukan oleh Allah menjadi anak-anak Allah yang kuat, yang setia dan semangat melayani Tuhan. Olehnya kami percaya juga Tuhan akan melindungi kami dalam pelaksanaan ibadah akhir tahun dimanapun orang-orang melaksanakan ibadah. Jauhkan dari setiap mara bahaya, keributan, perkelahian, sehingga akhir tahun ini Tuhan, dalam kami menapaki tinggal beberapa waktu lamanya, kami boleh melangkah dengan pasti di dalam Tuhan. Kami boleh tinggalkan tahun 2023 dengan penuh kenangan. Yang tidak berkenan kepadamu kami akan tinggalkan, namun yang berkenan akan menjadi bagian pelayanan kami di tahun 2024. Terima kasih Tuhan, teringat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir malam hari ini dimanapun mereka berada. Entah mereka pulang kampung, entah mereka disibukkan karena aktivitas, juga Tuhan berkati apa yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, sukacita dalam menyambut tahun baru boleh menjadi bagian mereka juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sampai pada hari ini kasih dan cinta Tuhan boleh menjadi milik kami.
Dan biarlah ya Tuhan, gelar anak-anak Allah itu akan terus kami bawa ketika kami masuk di tahun anugerah-Mu, tahun 2024. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Kami mau akhiri doa ini dengan doa Bapa kami dan kami ucapkan bersama-sama. Kami yang di surga. Ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengantar persembahan ke depan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi NKB nomor 199, bait yang pertama sampai ketiga. Kita puji Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit bumi baginya. Sewaktu kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Nyanyikan sekali lagi bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik ku berikan
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami di penghujung 2023 ini. Tuhan yang masih kumpulkan kami Bapa di tempat ini untuk kami boleh sama-sama bersyukur, merefleksikan diri kami 2023 ini atas penyertaan segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga sedang mengumpulkan persembahan Bapa di sorga. Tuhan berkati, kuduskan, biar persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan-pelayanan Pokdasana Indah untuk ke semua orang Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati buat majelis yang akan mengelola persembahan ini, biar Tuhan berikan hikmat daripadamu untuk mengelola persembahan ini dengan hati yang takut kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau masuk dalam warta jemaat. Pokok warta jemaat di Minggu 31 Desember 2023 ini, kebaktian tutup tahun 2023 dilayani malam hari ini oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, kemudian pelayan liturgi oleh Penatua Eko Budianto, organis oleh Saudari Sulistia Oktarina, kantoria oleh Saudari Verina Sukma Simbolon dan Fania Abigail Sitanggang, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kemudian untuk kebaktian tahun baru, besok kebaktian tahun baru 2024 dilaksanakan pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 9 pagi di gereja. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Ronald Manalu STHMA. Demikian warta jemaat untuk malam hari ini. Kiranya kita bisa bertemu lagi besok dengan keadaan yang sehat, dengan semangat yang baru di 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Siang malam musim tahun kita nyanyikan mengiringi persekutuan kita terakhir ini. Siang malam musim tahun dirikan mengenyang, bayang-bayang yang denganmu, yayasanmu yang tetap, hidup kita menjalani jangkauan dunia, pergaulan yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Walau zaman menghanyutkan tiap pagi dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, sebelum kita meninggalkan tahun yang lama 2023 kepada tahun anugerah Tuhan, tahun yang baru 24, bawalah selalu kebenaran firman Tuhan.
bawalah gelar anak-anak Allah dalam kehidupan, dan jadikanlah kebenaran firman Tuhan sebagai landasan perjalanan hidupmu di tahun 2024. Langkahkanlah kaki memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Jangan takut dan jangan ragu, sebab Tuhan Allah tetap setia menyertai perjalanan hidup saudara. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau. Tuhan Yesus Kristus berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Roh Kudus ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang, kekal, sampai Maranatha. Disilakan bersaat teduh. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024.